Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di pertemuan di sesi terakhir, yakni di sesi 12. Yang mana di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait diskusi di sesi ini mengenai relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu atau biasa kita kenal dengan tematis. Dan bagaimana penggunaan asesmen autentik ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah X, dan ceritakan pengalaman kami untuk dalam menerapkan asesmen pelajaran di kelas atau sekolah kami. Saya akan menjawab pertanyaannya mengenai tadi. Yang pertama, sebelum itu kita harus mengetahui dulu mengapa penilaian autentik ini selaras dengan tematik. Asesmen autentik ini adalah alat ukur yang paling jujur untuk pembelajaran tematik. Kenapa? Karena filosofinya sederhana. Karena jangan tanya apa yang mereka hafal, melainkan tanya apa yang bisa mereka lakukan. Nah, pembelajaran tematik ini menuntut siswa untuk berpikir secara holistik, menggunakan geometri untuk merancang ulang tata letak situs sejarah, dan pada saat yang sama menggunakan bahasa yang meyakinkan untuk menggalang dukungan. Ini adalah kompetensi di abad ke-21. Kemudian, asesmen tradisional ini hanya mengukur potongan-potongan kecil, sementara asesmen autentik ini mengukur seluruh kinerja. Ia memaksa siswa untuk melakukan transfer pengetahuan secara aktif. Ketika siswa dihadapkan pada tugas yang menyerupai masalah di komunitas mereka, seperti contohnya merancang kampanye untuk menyelamatkan warisan budaya, mereka tidak lagi melihat sejarah dan matematika sebagai mata pelajaran terpisah. Mereka melihat keduanya sebagai alat penting yang harus dioperasikan bersama untuk mencapai solusi. Nah, inilah yang meningkatkan kualitas pembelajaran, relevansi dan kontekstualisasi yang tak tergantikan. Kemudian izinkan saya untuk menceritakan pengalaman langsung kami dalam tema revitalisasi sudut sejarah lokal. Nah, ini adalah ujian terberat yang paling berharga yang pernah kami berikan. Tugasnya adalah proyek proposal aksi komunitas, bukan lagi ujian tertulis. Yang pertama ada produk. Setiap kelompok harus membuat maket skala atau desain digital menggunakan software sederhana yang menunjukkan usulan mereka untuk merevitalisasi area bersejarah di sekitar sekolah. Mereka harus menghitung perkiraan biaya dan luas area. Ini menilai seni, matematika, dan keterampilan teknologi. Nah, kenapa kami mengambil tema untuk sejarah lokal? Karena di desa tempat saya mengajar itu terkenal dengan desa yang lama. Sangat lama di wilayah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di sana ada mitos bahwasanya ada kota tua yang bisa menghilang karena banyak sekali kejadian seperti cerita di Saranjana di Kalimantan. Nah, ini juga terjadi mitos di desa tempat saya mengajar, dan juga di desa tempat saya mengajar ini itu menjadi pusat sejarah agama di wilayah Kecamatan Tabirilir khususnya, dan juga di Kabupaten Merangin pada umumnya. Lanjut. Kemudian secara kinerja mereka harus melakukan presentasi pitching di depan panel, berperan sebagai tim ahli yang mengajukan proposal kepada pemerintah desa. Mereka juga harus menyajikan riset sejarah, data anggaran, dan rencana aksi yang terperinci dan meyakinkan. Ini menilai komunikasi, kolaborasi, kemudian ada IPS, dan juga bahasa Indonesia. Kemudian di dalam prosesnya, saya juga menilai dengan jurnal lapangan atau portofolio riset, di mana mereka mencatat hasil wawancara dengan tokoh setempat, kesulitan yang dihadapi dalam mencari data, dan bagaimana mereka membagi tugas. Ini menilai etika riset, metakognisi, dan juga kemilikan belajar. Nah, dampak asesmen ini sungguh transformatif. Pertama, data yang kaya. Rubrik dan checklist observasi yang saya gunakan ini memberikan data yang jauh lebih tebal daripada nilai 70 atau 85. Saya dapat melihat bahwa siswa sangat kuat dalam analisis sejarah, tetapi perlu juga dilatih dalam mengubah data menjadi presentasi visual yang menarik. Nah, ini memungkinkan saya memberikan umpan balik formatif yang sangat spesifik dan personal. Kedua,
perubahan peran saya dari menjadi sekedar menilai, saya menjadi fasilitator atau pelatih yang ada di samping mereka. Saat mereka berproses, saya menggunakan rubrik sebagai pedoman coaching, bukan hanya sebagai alat untuk vonis akhir. Nah, dan yang terakhir adalah yang paling penting yang saya dapatkan, yakni kedalaman refleksi siswa. Salah satu siswa, sebut saja namanya Rifki, dia menulis dalam jurnalnya, yakni saya pikir sejarah itu hanya menghafal tahun-tahun saja di buku, seperti yang ada di buku catatan. Ternyata kalau kita mau menyelamatkan tempat bersejarah, kita juga butuh matematika di dalamnya untuk menghitung dana, dan juga butuh bahasa Indonesia untuk membuat orang percaya pada ide kita. Ini membuat pelajaran jadi sangat penting. Nah, inilah kualitas pembelajaran yang sesungguhnya. Asesmen autentik adalah jantung yang memompa darah kehidupan ke dalam kurikulum tematik. Nah, ini mengubah penilaian dari sekedar mengukur memori menjadi mengukur mastery, yakni kemampuan siswa untuk berkreasi dan juga memecahkan masalah dan juga berkontribusi pada warisan budaya dan komunitasnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muchas gracias.